Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, gini bro, dapat kabar jadi gini, gue dapat kabar beberapa hari lalu ini ya, tapi masih fresh banget, masih anget. YouTube ngeluarin peraturan baru terkait pengiklanan. Oke, ini bisa jadi kabar gembira buat orang yang nggak paham dan biasa-biasa aja buat orang yang paham. Apaan sih? Oke, intro dulu aja ya. Jadi gini bro, gue dapet email dari official YouTube-nya. Gini katanya, gue dapet info terbaru terkait penayangan iklan khususnya. Ya, jadi gini dulu, buat lu yang udah monetize bisa nonton ini. Buat lu yang belum monetize boleh nonton juga atau keluar dulu gitu. Jadi lu yang masih pemula jangan terlalu belajar jauh-jauh, lu pahamin sesi 1 sampai 13 gua, lu jalanin dulu sono ya. Seiring berjalannya waktu lu bakal paham dan nyampe sini gitu, bagusnya sebenarnya. Nggak asal gue jejelin masuk ke lu semua, lu makan semua gitu. Jadi kita filter dulu penontonnya sini, ayo yang mau pergi-pergi. Jadi yang udah monetize gini, gue dapat kabar khususnya lu yang udah monetize dan penayangan iklannya di mid itu middle, menurut gue middle ya, tengah, bagian tengah, rolling iklan di bagian tengah ya, yang sebelumnya aturannya itu standarnya 10 menit dan lu bisa masukin iklan di tengah. Oke. Dan muncul kemarin-kemarin peraturan baru, syarat iklan di tengah itu nggak harus 10 menit. Oke, jadi ada apa ibaratnya, kompensasi apa ya, kompensasi. Jadi sekarang video durasi 8 menit itu bisa dipasangin iklan di tengah. Ore. Orang yang belum ngerti mungkin dia ore. Sebenarnya kalau buat gua ini nggak ngaruh mau 10 menit ke, mau 8 menit ke, nggak ngaruh bro. Jadi kenapa bisa apaan itu lewat? Jadi kenapa gua bisa bilang ini nggak ngaruh? Jadi gini sebenarnya, mau 10 menit ke, mau 8 menit, sebenarnya itu nggak terlalu penting buat gua gitu. Mungkin lu yang masih awam, masih ngincar iklan banyak, wah durasi segini bagus banget, gua bisa pasangin iklan di 8 menit banyak. pikiran awam begini nih. Sekarang sampel gini, langsung sampel aja, nggak usah repot-repot. Misalnya ya anggaplah 8 menit ya, 8 menit sekarang lu pasangin iklan. Gini dulu deh, lu punya dua video. Iya, punya dua konten lah ibaratnya gini, punya dua konten. Satu konten lu durasinya full 8 menit dan konten kedua lu 2 menit lu pecah. Nah, lu uploadnya jadi ada berapa? 4 video di 2 menit. Durasinya 2 menit lu upload, 2 menit lu upload, 2 menit lu upload, 2 menit lu upload. Total 8 menit. Itu satu-satu lu pecah-pecah, lu upload sendiri-sendiri. Sama perbandingannya yang full 8 menit langsung lu upload. Oke. Di sini bakal kita bandingin sisi keuntungan iklan di tengah itu seberapa nikmat sih. Soalnya orang mikir iklan di tengah itu lebih gede, bisa dipasanginnya banyak iklannya, pasti lu pada mikir begitu buat orang-orang awam. Buat orang yang ngerti, sekarang kita hitung-hitungan gampang gini aja nah. Lu punya video tadi yang udah 4 lu upload, durasinya 2 menit, total berapa? 8 menit, tapi lu upload sendiri-sendiri. Oke, paham? Satu video lu ini yang 2 menit bakal ada iklan di awal dan di akhir, di awal dan di akhir, di awal dan di akhir, dan di awal dan di akhir. Total berapa dikali 2? 4 dikali 2 berapa? 8 iklan. Oke. Itu 8 iklan kalau muncul semua di awal dan di akhir. Kalau di awal aja atau di akhir aja, kita ibaratin berarti 4 video lu ini antara 4 sampai 8 iklan. Oke, 4 sampai 8 iklan bakal muncul. Oke, 4 sampai 8 iklan bakal muncul di video lu 2 menit lu upload sendiri-sendiri. Oke, 4 sampai 8 iklan bakal muncul. Sekarang lu ngupload langsung 8 berapa? 8 ya, 8. Oke, 8 menit nih. Lu ngupload video langsung 8 menit. Kita samain sama yang tadi, iklan di awal dan iklan di akhir. Oke, 2 dulu, catat 2. Oke. Nah, di tiap 2 menitnya lagi, di tengah-tengahnya lu pasangin iklan lagi. Berarti ada, kalau tiap 2 menit 2, ada 3 iklan berarti. Berarti 2 awal sama akhir tadi tambah 3 di tengah. Oke, tambah 3 di tengah. Ya kan? Bukan 4 Bang di tengah. 8 kan? 8. Tiap 2 menit nih, 1 nih, 2 nih, 2. 1, 2, 3.
Iya, 3 iklan di tengah. Jadi 2 tambah 3 berapa? 5 iklan doang. Kita anggap aja sama kayak tadi, awal atau akhir ada yang nggak dimunculin, oke? Awal dan akhir ada yang nggak dimunculin, berarti nilainya 1. Tambah 3 di tengah, oke? Yakin 3 di tengah itu muncul semua? Yakin. Saat konten lu nggak berkualitas, banyak skip. Oke, apalagi ini durasi tiap 2 menit lu pasangin. Otomatis skipnya lebih tinggi. Jaraknya deket banget, jarak deket banget, skip, lewat semua, malahan nggak ada iklan yang muncul. Jadi anggap aja di tengah cuma dapat 1 iklan. Itu juga nyampe kalau penontonnya nyampe ke titik tersebut, oke? Iya, anggap aja 1. Jadi iklan di akhir atau di awal muncul sama di tengah iklan. Berarti lu bisa paham sampai sini? Cuman berapa itu? 2 sampai 3 iklan gitu. Sebenarnya 1 sampai 3 iklan. Perbandingan nih, video lu panjang 8 menit cuman muncul 1 sampai 3 iklan. Ama video lu yang 8 menit dipotong-potong, diuploadnya 2 menit, itu bisa dapat iklan 4 sampai 8 iklan. Nah, mendingan mana? Lu terlalu bangga gitu dapat kompensasi, iklan bisa ditayangin di tengah di durasi 8 menit. 8 menit itu. Jadi gini, lu jangan terlalu fokus sama info inilah ya. Tetap fokus sama konten lu, seberapa butuh durasi menitnya terhadap konten lu. Bukan lu paksain konten lu supaya 8 menit gitu, biar dapat iklan banyak, yang ujung-ujungnya jumlah iklan yang lu dapetin malah sedikit. Jadi ikutin alur lu aja, jangan ikutin alur aturan, alur syarat. Itu sekedar apa namanya? Bonus gitu aja, sekedar bonus, bukan paksaan lu harus ngikutin 8 menit. Jadi gue saranin tetap fokus sama konten lu, butuhnya durasi berapa menit, dan lu matengin aja. Ya syukur-syukur bisa lebih dari 8 menit lu ngupload, lu bisa pasangin iklan tapi penempatan yang pas biar maksimal dalamnya. Gue udah bahas sebelumnya cara penempatan iklan di tengah, oke? Di setelah lu mau ngetes lu harus ngapain, nah yang perlu disetting di situ kasih tahu udah. Jadi lu yang dapat info syarat iklan di tengah 8 menit bisa masuk, jangan terlalu bangga girang-girang bakal dapat ini itu lu. Itu cuman sekedar info syarat dari YouTube. Oke. Masalah maksimal iklannya ya tetap sesuai kebutuhan lu aja gitu. Jangan lu jadiin apa ya? Jangan lu incer-incer iklannya gitu lah. Jadi lu mengurangi sisi kualitas konten lu gitu aja. Jangan sampai aturan atau syarat ini mengurangi sisi kualitas dari konten lu gitu aja. Oke, habis ini paham. Jadi info ini ya biarkan berlalu. Kita tetap membuat konten yang penuh manfaat. Ya, buat semua. Oke, sampai sini simple aja kan, nggak ribet ya. Cuman ngabarin info ini aja sih, sama seberapa penting penempatan iklan dan keuntungannya buat lu, perbandingannya. Sekarang ada gambarannya. Ya kurang lebihnya sekian lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.